Amanat pembina upacara. 9. Pembacaan doa. 10. Laporan pemimpin upacara. 11. Penghormatan kepada pembina upacara. 12. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. 13. Upacara selesai, barisan dibubarkan. 4. Acara penutup. Pengatur upacara melapor kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tingkat Desa Ujung Manik tahun 2022 dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Gerak! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegas! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pengibaran bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tingkat Desa Ujung Manik, Rabu 11 Agustus 2022. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan.
Pengibaran bendera Sang Merah Putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Tamu undangan dimohon untuk berdiri. Tamu undangan dipersilahkan untuk duduk kembali.
Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita yang sudah berkorban harta, nyawa untuk negara kita. Hening cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Akan saya sampaikan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI Polri, dan para sesepuh Jawa Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua peserta upacara, serta masyarakat Jawa Tengah yang saya banggakan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, dari ceramah itu kita jadi tahu, ternyata kita belum selesai dengan urusan dapur sendiri. Dan itulah PR terbesar yang mesti segera kita selesaikan. Sudah 77 tahun negara kesatuan Republik Indonesia merdeka. Kok bisa-bisanya masih ada ungkapan seperti itu? 77 tahun kita diajari bahwa negara memberi kebebasan kepada kita semua untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya tersebut. Ketika negara sudah memberi jaminan besar seperti itu, kenapa justru ada orang yang mempersempit dengan memasang kawat berduri dalam kebinekaan? Lagi-lagi kata kuncinya adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah adalah tauladan lengkap, kaca benggala besar bagi kita untuk merumuskan dan menentukan sikap hari ini, sekaligus menata cita untuk masa depan. Negara ini didirikan bukan untuk satu suku, bukan untuk satu ras, agama maupun golongan. NKRI berdiri di atas kaki semua. Bukan hanya ketika kemerdekaan diproklamasikan, sejak negara ini dirancang, sudah melibatkan banyak tokoh dari berbagai suku, berbagai ras, bermacam agama dan golongan. Bung Karno, Bung Hatta, Otto Iskandar-Dinata, Samratulangi, Johannes Slatuharai, A.A. Maramis, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Mas Mansur, Lim Kun Hian Lim, Raden Ngaten Siti Kap Sukaptina, Raden Ayu Maria Ulfa, dan masih banyak tokoh lainnya yang tidak memandang apa sukumu, apa rasmu, apa agama atau golonganmu.
Apakah mereka semua sepaham? Tidak. Semua punya pemikiran dan pandangan masing-masing. Tapi demi untuk berdirinya sebuah negara bernama Indonesia, semua akhirnya melebur, menyatu, menata dan menyatukan niat. Tak ada lagi yang namanya perwakilan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Jawa, Sunda, Maluku, Minang, Kalimantan atau Madura. Yang ada cuma satu, Indonesia. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, memang menyakitkan jika saat ini kita masih melihat polarisasi dalam kehidupan kebinekaan. Ibarat punya ladang dengan tanduran hijau royo-royo, kita pasti tidak rela jika beberapa pohon diserang hama. Kita pasti tidak bisa diam, membiarkan hama itu semakin meluas, menyerang semua tanduran sehingga kita gagal panen, rugi, bahkan memupuskan harapan kita sebagai petani. Maka pupuk harus kita tebar, obat pembasmi hama harus kita semprotkan demi kemakmuran. Kita memang tidak kuasa menghindari masalah, Bapak Ibu, tapi kita punya sejuta daya untuk menghadapi dan mengatasi. Dalam skala makro, Presiden Joko Widodo telah memberi contoh bagaimana negara kita mampu menghadapi sekaligus mengatasi berbagai krisis. Mulai dari krisis kesehatan karena pandemi, maupun krisis pangan, energi, serta keuangan yang lahir karena dampak peperangan Rusia-Ukraina. Bahkan dalam pidato kenegaraan di depan DPR MPR kemarin, beliau menyampaikan saat ini Indonesia berada pada puncak kepemimpinan dunia. Maka capaian tersebut harus kita imbangi dan perkuat dari daerah. Dan syukur alhamdulillah jika inflasi nasional mampu dipertahankan di angka 4,9%. Maka Jawa Tengah memperkuat dengan kemampuan menekan inflasi di angka 4,28%. Jika pertumbuhan ekonomi secara nasional tumbuh sebesar 5,44%, maka kita perkuat juga pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah sebesar 5,66%. Capaian itu juga kita imbangi dengan surplus perdagangan, karena ekspor kita mencapai 1,1 miliar US dollar, sementara impor sebesar 1,9 miliar US dollar. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, tidak pernah tercatat perselisihan itu akan membawa kemakmuran. Suriah, Afghanistan, Irak dan Libya hancur karena permusuhan antar warganya. Jika kita berkawan, jika kita bisa berdamai, kenapa mesti berselisih dan bermusuhan? Saya salut dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudaraku di Jawa Tengah yang selama ini tetap guyub rukun, saling ngajeni dan handar beni. Tanpa rasa handar beni dari panjenengan semua, mustahil kita bisa senang dan hidup gayang seperti ini. Maka sebarlah rasa itu kemana saja dan kepada siapa saja, agar kita meraih kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah ditandatangani Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamda yafi na'ama yukafi umasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Segalanya, kami adalah bangsa Indonesia, bangsa besar yang Engkau jadikan penuh keberagaman, bangsa yang menghirup udara Pancasila berjiwa keagamaan, bangsa yang hidup dari tanah yang menumbuhkan benih dan buah persaudaraan. Hari ini kami berhimpun di sini mensyukuri 77 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai upaya kami lebih meneguhkan diri, merajut kemajmukan dalam jalinan persaudaraan sesama anak negeri, mencegah permusuhan, pertikaian dan perpecahan yang harus kita hindari. Ya Allah, Ya Qawiyyu Ya Matin, Tuhan yang Maha menguatkan, kuatkanlah ikatan antar kami agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling mendukung kemajuan. Eratkanlah silaturahmi antar kami agar saling merawat persaudaraan, sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya Allah, Tuhan yang berkahnya selalu ditunggu dan dinanti, Engkau telah memberkahi kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar ikhlas merawat kemerdekaan dengan sepenuh hati. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan dengan sesungguh hati. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak terpuji, dengan kerja bersama mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh negeri. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah pikiran, perasaan dan hati kami bangsa ini dengan ikatan cinta dan persaudaraan. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sama umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Terima kasih. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara.
Upacara selesai, barisan dibubarkan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta upacara, kepada pasukan Paskibra, kepada regu paduan suara, kepada segenap masyarakat, kepada organisasi kemasyarakatan, ucapan tulus yang tak terhingga. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tahun 2023. Untuk selanjutnya kami dari seksi gerak jalan menginformasikan kepada peserta gerak jalan untuk mempersiapkan diri di pendopo Balai Desa Ujung Manik. Kami informasikan start gerak jalan dari pendopo Balai Desa Ujung Manik, kemudian ke arah selatan untuk regu putri dari Balai Desa Ujung Manik ke arah selatan, perempatan pasar masih ke selatan, kemudian di toko Sriwijaya Pak Ridho belok kanan sampai di komplek kolam renang, kemudian kembali ke jalur awal, kemudian finish di SD Negeri Ujung Manik 01. Kemudian untuk regu putra start dimulai dari Balai Desa Ujung Manik ke arah selatan di perempatan Pasar Parit belok kiri sampai di perempatan Buntu kembali ke jalur semula, kemudian finish di SD Negeri Ujung Manik 01. Sekali lagi kami beritahukan kepada para peserta lomba gerak jalan untuk segera menempatkan diri di pendopo Balai Desa Ujung Manik. Perlu kami informasikan dari ibu-ibu PKK juga akan menampilkan kreasinya, kemudian kita juga akan dihibur oleh kesenian kuda lumping asli dari Ujung Manik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon